Ya, Peat, tuh kan pada ngelunjak lu sama orang tua. Gua ditinggal. Konang, Dot, pada becir lu jadi orang. Bangke. Peat, Jael. Pak, numpang Pak. Suara kayuhan sepeda tua malam itu tiba-tiba melintas dari ujung jalan melewati Pak Rungkat yang sedang berdiri sendiri. Kalau kita perhatikan, ini kayak sepeda tua warisan zaman Jepang yang kalau dikayuh bisa bikin lutut protes. Dari arah gelap itu muncul seorang kakek kurus tinggi, bungkuk sedikit, pakai baju koko tua dan celana panjang yang kayaknya terakhir dicuci pas zaman Orde Lama. Sepedanya melaju cukup pelan. Mata Pak Rungkat langsung berbinar. Ada tumpangan gratis. Tanpa mikir panjang, dia langsung teriak, "Kek, tunggu, saya ikut numpang." Anehnya, saat Pak Rungkat lari ngejar, si kakek gak nambah kecepatan, tapi sepedanya bergerak makin jauh dari beliau, seperti ngeluncur sendiri. Akhirnya, setelah ngejar setengah mati, si kakek berhenti di bawah pohon kepu besar yang kalau malam suka kayak orang berdiri. Pak Rungkat langsung naik ke boncengan sambil mos-mosan. "Alhamdulillah, keburu. Kek, boleh numpang ya, daripada saya kesasar," katanya sambil sok bercanda. Si kakek menoleh perlahan. Ekspresinya datar, dingin, tanpa suara, tapi ia mengangguk tipis. Sepeda pun melaju. Suaranya kertek, 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 seperti orang tua dipaksa kerja lembur. Pak Rungkat mencoba membuka percakapan. "Kek, kok malam-malam goes? Gak capek apa?" Lama banget sebelum si kakek menjawab. Suaranya pelan, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang lama gak dipakai ngomong. "Aku tidak pernah capek kalau malam." Pak Rungkat angguk-angguk, tapi lama-lama dia merasa ada yang janggal. Suaranya kakek itu aneh, kayak ada gema kecil. Ia mulai melirik. Tangan si kakek panjang, kurus banget, dan pucat kayak tepung terigu yang belum disaring. "Kek, ini tangan kok putih bener ya? Pakai bedak bayi kah?" Si kakek menoleh sedikit. Mata cekung, nyaris hitam semua, dingin. "Kulitku sudah lama tidak kena matahari." Pak Rungkat langsung tegang. Loh, maksudnya Bapak kerja shift malam terus? Sepeda makin masuk ke jalanan yang makin gelap. Rumah penduduk hilang satu-satu. Yang ada cuma bambu tinggi yang goyang kayak mau turun tangan. Pak Rungkat mulai gelisah. "Kek, ini bukan arah rumah saya loh. Ini arah kuburan belakang yang tadi kakek lewat depan saya." Namun sang kakek tidak memberi jawaban. Dan yang lebih menyeramkan, kayuhan sepeda itu tidak bergerak. Tapi sepeda tetap melaju. Pak Rungkat perlahan melihat ke bawah. Kaki si kakek melayang, tidak menyentuh pedal, tidak menyentuh tanah, menggantung. Kakek, itu kaki kenapa kayak begitu?" Tiba-tiba si kakek berhenti di persimpangan gelap yang dihimpit dua pohon besar. Aroma tanahnya lembab, dingin,
dan bikin bulu kuduk berdiri baris upacara. Si kakek menoleh cepat, terlalu cepat, seperti kepala manekin diputer tanpa engsel. Wajahnya terlihat jelas, kulitnya tipis kering, memar di dekat mata, dan ada bekas sobekan panjang dari pipi ke dagu. Dengan suara berat, ia berkata, "Kenapa kamu menggali makam tadi? Kenapa main-main dengan yang bukan urusanmu?" Pak Rungkat langsung gemetar, kayak HP jadul getar maksimal. Maaf banget kek, saya cuma bantu-bantu doang, gak ada niat ganggu siapa-siapa." Si kakek tersenyum, senyum yang lebarnya gak manusiawi, hampir sampai telinga. "Aku bukan orang. Berhentilah mengusik yang sudah tenang." Dan tiba-tiba, bluk, kakek itu hilang. Sepedanya jatuh sendiri, nyaris mengenai kaki Pak Rungkat. Pak Rungkat langsung kabur lari pulang, tanpa menoleh sambil nangis kecil. "Ya Allah, ampuni saya. Demi Odading Mang Oleh, saya nggak gali-gali lagi. Saya tobat, saya kapok." Pak Rungkat pun akhirnya berlari pergi ketakutan.